Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan guru semuanya dan siswa-siswi kelas 10 yang telah menggunakan kurikulum Merdeka, kali ini saya akan melanjutkan video pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka sebagai pengganti penjurusan atau peminatan pada kurikulum 13 bagian yang kedua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Dan tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Oke, mari kita mulai. Sebelum dilanjut pada pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka bagian yang kedua, saya sarankan Bapak dan Ibu dan siswa-siswi kelas 10 untuk melihat terlebih dahulu video pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka bagian yang pertama. Oke, kita mulai bagian yang kedua, yaitu dengan mengenal terlebih dahulu struktur mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka dipersiapkan dan dilakukan di semester 1 dan 2 kelas 10 dan dilaksanakan di kelas 11 dan 12. Untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu 1. Kelompok mata pelajaran umum. Setiap SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA, MA atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian yang kedua yaitu kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Nah, yang perlu diketahui bahwa jumlah mata pelajaran pilihan ini sebenarnya banyak, kurang lebih ada 19 mata pelajaran pilihan. Kemudian, khusus untuk satuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah sebagai satuan pendidikan keolahragaan atau seni, dapat dibuka mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat. Jadi di kelompok mata pelajaran pilihan ini bisa juga ada pendidikan olahraga dan ada juga pendidikan seni dengan syarat sumber daya manusianya dan sarana prasarananya mencukupi sehingga pemerintah atau dinas pendidikan dapat menetapkan sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan keolahragaan atau pendidikan seni. Kemudian berikutnya rincian kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Yang pertama, kelompok mata pelajaran umum. Kelompok mata pelajaran umum itu terdiri dari 8 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, kemudian yang terakhir seni dan budaya. Nah, untuk pelajaran seni dan budaya ini harus diambil salah satu bidang seni. Sebagai contoh misalkan hanya seni musik saja, atau seni rupa saja, atau seni pentas, atau seni-seni yang lainnya. Jadi hanya diambil salah satu bidang seni saja. Disesuaikan dengan tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarananya. Kemudian pada kelompok mata pelajaran umum ada 2 alokasi waktu. Yang pertama alokasi waktu untuk intrakurikuler per tahun atau per minggu. Kemudian yang kedua ada alokasi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Sebagai contoh, untuk pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 11, alokasi intrakurikuler per tahunnya adalah 72 jam atau 2 jam per minggu. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya adalah 36 jam per tahun. Nah, untuk diketahui, untuk alokasi intrakurikuler yaitu untuk mengetahui perkembangan siswa pada pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk mengetahui nilai sikap dari siswa. Kemudian untuk bahasan jam pelajaran dan proyek profil pelajar Pancasila ini akan dibahas khusus pada video pembelajaran berikutnya. Yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran pilihan terdiri dari pelajaran biologi, kimia, fisika, kemudian informatika. Nah, informatika pada kurikulum sebelumnya
itu tidak ada. Nah, sekarang informatika dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran pilihan. Kemudian matematika tingkat lanjut, kemudian sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Nah, kemudian bahasa Indonesia tingkat lanjut ini masuk juga ke dalam pelajaran pilihan. Kemudian yang ke-11, nah bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, bahasa Inggris tingkat lanjut ini juga masuk ke dalam pelajaran pilihan. Kemudian yang ke-12 bahasa Korea, ke-13 bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan yang ke-18 prakarya dan kewirausahaan ini juga masuk ke dalam pelajaran pilihan. Di mana prakarya dan kewirausahaan ini terdiri dari budidaya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan. Nah, ini harus diambil salah satu. Jadi, pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini harus mengambil salah satu, yaitu mau budidaya saja, atau kerajinan saja, atau rekayasa, atau pengolahan. Kemudian yang ke-19 adalah mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Misalkan yang ke-19 ini bisa misalkan pelajaran sejarah, atau bisa juga misalkan pelajaran seni, atau bisa juga misalkan pelajaran olahraga, atau pelajaran-pelajaran lain yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Kemudian berikutnya, catatan dari kelompok mata pelajaran pilihan. Yang pertama, alokasi mata pelajaran pilihan yaitu 20 sampai dengan 25 jam per minggu. Nanti ini akan kita bahas biar lebih jelas. Kemudian yang kedua, alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 jam per minggu. Jadi masing-masing pelajaran alokasi waktunya adalah 5 jam per minggu. Kemudian yang ketiga, prakarya dan kewirausahaan dan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia paling banyak 2 jam per minggu. Yaitu tadi yang nomor 18 dan nomor 19. Jadi alokasi waktunya hanya 2 jam per minggu. Kemudian yang keempat, tidak ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun pada mata pelajaran pilihan. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya ada pada kelompok mata pelajaran umum saja dan tidak ada pada kelompok mata pelajaran pilihan. Kemudian berikutnya, contoh alokasi mata pelajaran pilihan. Nah, tadi di dalam catatan bahwa alokasi mata pelajaran pilihan yaitu antara 20 sampai dengan 25 jam pelajaran per minggu. Nah, contoh pengelompokannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, alokasi 20 jam pelajaran. Ini bisa mengambil 4 mata pelajaran. Ingat, tiap mata pelajaran, jumlah jam pelajarannya adalah 5 jam. Ini contohnya matematika tindak lanjut, yaitu 5 jam pelajaran, kemudian fisika 5 jam pelajaran, kemudian sosiologi 5 jam pelajaran, ekonomi 5 jam pelajaran. Jadi jumlah alokasi waktunya adalah 20 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, nah contoh alokasi 22 jam pelajaran. Nah untuk alokasi 22 jam pelajaran, ini ada 5 mata pelajaran. Ini contohnya matematika tindak lanjut, kemudian fisika, kimia, bahasa Inggris, tindak lanjut. Masing-masing jumlah pelajarannya adalah 5 jam pelajaran. Nah ditambah dengan prakarya dan kewirausahaan yaitu 2 jam pelajaran. Jadi jumlah alokasi waktunya adalah 22 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, contoh alokasi 25 jam pelajaran. Misalkan siswa tersebut mata pelajaran pilihannya mengambil biologi, fisika, geografi, sosiologi. Nah tadi masing-masing ini 5 jam pelajaran dan bahasa Inggris. Masing-masing 5 jam pelajaran. Sehingga jumlah alokasi jamnya adalah 25 jam pelajaran. Ketiga ini hanya contoh saja. Nah, untuk pemilihan mata pelajaran ini tentu ini harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa serta mempertimbangkan juga karir setelah siswa lulus SMA.
Jadi ini hanya contoh alokasi mata pelajaran untuk yang 20 jam pelajaran, kemudian untuk yang 22 jam pelajaran, dan untuk yang 25 jam pelajaran. Nah, untuk yang 20 jam pelajaran dan yang untuk 25 jam pelajaran, pasti tidak ada prakarya dan kewirausahaan atau mata pelajaran lain sesuai dengan kondisi siswa. Nah, sedangkan untuk yang 22 jam pelajaran, pasti ada prakarya atau mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah, baik itu gurunya maupun sarana dan prasarananya. Oke, video pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka sebagai pengganti penjurusan atau peminatan pada kurikulum 13 bagian yang kedua selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini pada teman-teman kita semua. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠끼게 한 건 너. 나를 거울 앞에서